Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya yang saya hormati Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Supriyadi, dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN, kampus di bawah Kementerian Keuangan, kampus Keuangan Negara yang berada di Bintaro, Tangerang Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan terkait PDDD UKT tahun 2024 terkait diri saya, mengenai pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya di PKN STAN bertugas untuk menjadi dosen mulai 9 September tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian mulai tanggal 17 September 2021 saya diamanahkan untuk mendapatkan tugas tambahan menjadi Ketua Prodi D3 Pajak PKN STAN. Selain menjabat sebagai Ketua Prodi di D3 Pajak, saya mengampu di beberapa mata kuliah antara lain akuntansi perpajakan, analisis laporan keuangan dan SPT atau ALK dan SPT, perpajakan internasional, proses bisnis wajib pajak, dan juga pengantar akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah analisis laporan keuangan dan SPT atau ALK dan SPT. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mulai dari deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian. Baik, untuk menjelaskan ini saya akan langsung menyampaikan mengenai RPS dari mata kuliah ALK dan SPT. Mata kuliah ini masuk dalam rumpun bidang ilmu administrasi perpajakan. Bobotnya teori 2 SKS dan praktek 1 SKS. Ada di semester 6 Prodi D3 Pajak PKN STAN. Mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri di kampus PKN STAN, karena di tempat lain atau di kampus lain tidak diajarkan mata kuliah ini, karena memang untuk memberikan pembekalan kepada para mahasiswa yang semuanya adalah mahasiswa tugas belajar dari Direktorat Jenderal Pajak. Saya diamanahkan sebagai dosen koordinator sekaligus dosen koordinator rukun keilmuan dan juga sekaligus sebagai ketua prodi. Untuk capaian pembelajaran di sini yang diamanahkan oleh prodi dan juga secara khusus yang dibebankan untuk mata kuliah ini. Jadi ada CPL 1 sampai CPL 17. Kemudian capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan SPT. SPT ini bisa tahunan dan juga SPT masa. Kemudian proses menganalisis laporan keuangan perusahaan terbuka dan tertutup, dan juga menganalisis SPT tahunan baik masa maupun tahunan. Kemudian yang kedua, memahami isu mendasar dalam praktek analisis laporan keuangan dan SPT. Dan CPM yang ketiga adalah mempraktekkan analisis laporan keuangan dan SPT untuk laporan perusahaan terbuka pada sektor-sektor tertentu yang diharapkan meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan juga praktek lab nyata atau studi kasus di KPP atau di unit DJP. Dari pembelajaran ini diharapkan nanti mahasiswa dapat menjelaskan mengenai laporan keuangan, analisis laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan untuk tujuan perpajakan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan kualitas akuntansi dan membandingkan antara kinerja kas dan aktual. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan profitabilitas, risiko, dan benchmarking. Dan yang keempat, menjelaskan dan praktek menganalisis aktivitas pendanaan. Yang kelima, menjelaskan praktek analisis aktivitas investasi. Yang keenam, menjelaskan dan praktek menganalisis aktivitas koperasi. Kemudian yang ketujuh, menguasai praktek analisis laporan keuangan perusahaan terbuka dan ALK untuk tujuan perpajakan. Yang kedelapan, memahami dan menyiapkan rekonsiliasi ekualisasi penghasilan, harga pokok
harga pokok penjualan, kemudian biaya usaha dan laporan keuangan dengan SPT tahunan dan SPT masa baik PPH maupun PPN. Yang kesembilan, mempraktekkan analisis penggalian potensi pajak kewilayahan di KPP Pratama. Dan yang 10, menjelaskan analisis hubungan istimewa dan laporan keuangan dan SPT tahunan. Kemudian yang ke-11, menerapkan penggalian potensi di KPP dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian yang ke-12, menerapkan penggalian potensi pajak dengan praktek pembuatan kertas kerja analisis atau KKA. Mata kuliah ini merupakan membahas terkait konsep penyajian laporan keuangan, analisis keuangan secara komersial, analisis keuangan fiskal untuk penelitian SPT, analisis hubungan istimewa, transaksi afiliasi, dan transfer pricing. Kemudian analisis risiko wajib pajak, penggalian potensi pajak kewilayahan dan strategis, kemudian praktek pembuatan KKA atau kertas kerja analisis. Pembelajaran ini berbasis student centered learning dengan metode case-based learning. Kemudian beberapa kajian, untuk mendukung materi ini antara lain tadi mengoverview laporan keuangan, konsep dasar dan proses analisis laporan keuangan sampai dengan latihan menganalisis by step dan juga praktek pembuatan kertas kerja analisis. Ini adalah beberapa referensi yang dipakai ketika pembelajaran ALK dan SPT. Ada buku utama dan juga ada buku pendukung. Yang ini nanti bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan juga tim dosen karena ada lintas kelas lintas dosen yang dipakai untuk sebagai referensi pembelajaran analisis laporan keuangan dan SPT. Utama ini adalah buku-buku referensi terkait ALK baik luar negeri maupun dalam negeri dan juga modul-modul yang terkait dengan penggalian potensi pajak dan ALK yang dimanfaatkan oleh akun representatif dan juga pemeriksa pajak di DJP. Kemudian yang berikutnya adalah Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebagai buku pendukung, nanti mahasiswa akan melajari buku praktikum, kemudian modul ALK dari DJP, kemudian kertas kerja, jurnal yang terkait dan juga putusan pengadilan pajak. Metode penilaian dari mata kuliah ini adalah jadi aktivitas 40%, ini terdiri dari kehadiran 8%, sikap partisipasi belajar 8%, kuis, ujian harian atau review tes 12%, penugasan mandiri atau kelompok 12%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 30%. Total 30%. Kemudian di dalam RPS ini sudah menerapkan OBE, jadi Outcome Based Education. Jadi ini sudah lengkap mulai dari konsep dan juga indikator penilaian, dan ini sudah dibagikan kepada mahasiswa sehingga menjadi panduan untuk pembelajaran selama pembelajaran mulai pertemuan 1, pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7 dan sampai ke-8. Pertemuan ke-8 ini adalah evaluasi tengah semester atau UTS, bentuknya adalah ujian tertulis berbasis proyek atau PPNIK. Pada UTS ini mahasiswa akan menganalisis laporan keuangan perusahaan terbuka untuk perusahaan tertentu yang sektoralnya telah dipelajari dan dipraktekkan ketika pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Selanjutnya pertemuan ke-9 ini akan menganalisis data, informasi, laporan keuangan dari perusahaan tertutup dan juga dari kasus-kasus real yang ada di KPP maupun di unit-unit DJP, bahkan ada yang sampai ke putusan pengadilan. Pertemuan ke-9 ini mulai rekonsiliasi dan ekualisasi penghasilan, laporan keuangan dan SPT masa dan juga tahunan. Kemudian dilanjut pertemuan ke-10. Kemudian pertemuan ke-11 ini adalah praktek analisis penggalian potensi kewilayahan. Nanti akan ada sharing session dari kepala seksi dan juga akun representatif yang menggali potensi di bidang kewilayahan. Kemudian pertemuan 12, 13 ini nanti akan
memasukkan materi penggalian potensi dari sektor strategis, yaitu menggali potensi terkait hubungan istimewa, transaksi afiliasi, dan juga kasus-kasus transfer pricing yang sifatnya masih mendasar atau bisa dikerjakan di level AR ataupun pengawasan. Kemudian pertemuan ke-14 ini akan mempraktekkan penggalian potensi dengan membuat kertas kerja analisis. Kemudian pertemuan yang ke-15 ini masih melanjutkan dan nanti akan membuat kertas kerja, dan juga selanjutnya di pertemuan yang ke-16 ini adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini nanti akan diberikan kasus sehingga nanti berbentuk esai, sehingga nanti mahasiswa akan mengerjakan dalam waktu kurang lebih 2,5 jam atau sampai maksimal 3 jam untuk mengerjakan kasus, yang outputnya adalah pembuatan kertas kerja analisis. Di dalam pembelajaran ini nanti bentuknya ada perkuliahan, tatap muka, dan juga praktek. Tatap muka di kelas, praktek di kelas, dan juga ada beberapa penugasan. Di dalam RPS ini telah kami sajikan dalam bentuk bobot penilaian, kriteria penilaian, sehingga nanti para mahasiswa bisa mengikuti apa saja yang harus dikerjakan sehingga nanti bisa mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Pada RPS ini kami sudah menyusun penugasan-penugasan yang harus dikerjakan oleh para mahasiswa baik secara kelompok maupun individu. Secara kelompok ini mahasiswa mengerjakan praktek analisis laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang sektornya dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan, ini secara kelompok, dan nanti harus dipresentasikan pada pertemuan yang ke-7 sebelum UTS. Kemudian bentuk makalah dan juga bentuk penugasan ini sudah kami berikan guidance, mulai isinya dari ringkasan eksekutif, profil wajib pajak, analisis lingkungan usaha, analisis akuntansi, analisis keuangan, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini para mahasiswa diharapkan bisa dapat menyimpulkan terkait praktek analisis untuk mempertajam kreativitas dan juga nilai kritis dari para mahasiswa terhadap hasil analisis, yaitu untuk kepentingan investor, kreditur, dan apabila sebagai analis di Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian penugasan yang berikutnya ini akan ada penugasan terkait kasus-kasus yang ada yang real di KPP, yaitu baik sektor jasa, perdagangan maupun manufaktur. Tugas-tugas ini bisa dikerjakan secara kelompok sehingga nanti ada kolaborasi dan juga nanti ada kerjasama dan juga meningkatkan pemahaman dari masing-masing mahasiswa dan juga diskusi. Jadi DPKN STAN selain menerapkan kurikulum akademik dan juga kurikulum karakter. Kurikulum akademik tadi di RPS sudah secara detail kami sampaikan, mulai dari deskripsi mata kuliah, kemudian deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran. Ini kami tuangkan di ada LMS, ada KLC, kemudian ada pembelajaran yang bisa diakses oleh para mahasiswa. Kami juga ada pembelajaran lewat WA, kemudian juga lewat KLMS yang ada di PKN STAN dan juga portal PKN STAN. Untuk sistem penilaian tadi sudah sampaikan ada tertera di RPS secara detail. Kemudian selain itu ada integrasi perkuliahan dengan karakter. Jadi ada setidaknya ada satu mengenai sikap, kemudian beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian jujur, disiplin, mandiri, kemudian yang ketiga bersikap percaya diri, kreatif, kesadaran menjadi pembelajar sepanjang hayat, kemudian bekerja sama, memiliki kematangan emosional, kepekaan sosial dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dan juga menerapkan kompetensi sosial kultural sebagai insan perangkat bangsa yang mencintai tanah air dan bangsa dan negara. Ini ada beberapa indikator dari masing-masing dimensi sikap tadi dan akan menjadi penilaian komponen sikap yang ada di RPS yang tadi di depan. Jadi komponen sikap yang ada di
sikap dan partisipasi 8%, itu akan juga mencakup integrasi akademik, yaitu pemahaman mengenai materi ALK itu sendiri, dan juga penilaian terhadap sikap dan juga karakter para mahasiswa. Demikian untuk PPD yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat dan juga untuk kemajuan PKN STAN untuk Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini kita akan kuliah ALK, analisis laporan keuangan dan SPT. Kita sudah menyelesaikan UTS dan alhamdulillah semua nilainya mudah-mudahan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi ALK kita. Materinya adalah membuat rekonsiliasi, ekualisasi pajak penghasilan PPH ya, PPH dan juga PPN. Oke, sebelumnya saya akan sampaikan bahwa kita sudah menyelesaikan UTS pertemuan 1 dan 7, dan waktu itu UTS-nya adalah PPMIK berbasis project dan sudah selesai ya, sudah teman-teman pengerjaan dan nanti tinggal menunggu hasil UTS-nya. Mudah-mudahan nilainya yang bagus semua. Kemudian untuk materi setelah UTS ini kita ada 7 pertemuan ya, ada 7 pertemuan. Hari ini kita akan membuat rekonsiliasi dan ekualisasi penghasilan berdasarkan laporan keuangan dan juga berdasarkan SPT baik PPH maupun PPN. Sesi kedua nanti minggu depan kita akan membahas ekualisasi dan juga rekonsiliasi lagi, yaitu berdasarkan laporan keuangan SPT masa PPH maupun PPN. Kita akan berbasis kasus case based learning dari kasus-kasus yang ada real yang ada di kantor pelayanan pajak. Dengan tentu nama kasus kita samarkan, jadi kalau ada kesamaan kemiripan itu bukan kesengajaan ya, tapi itu kasus real. Kemudian sesi ketiga kita rencanakan akan mengundang sharing session kepala seksi waskon strategis dan juga AR yang sudah berprestasi menggali potensi, sehingga nanti teman-teman kita harapkan dapat dapat knowledge sharing dan juga pengalaman untuk bagaimana menggali potensi dari sisi kewilayahan, karena SDJP sekarang ada penggalian berbasis strategis ya, WPWP besar dan juga berbasis wilayahan. Kemudian setelah itu nanti kita akan membahas menganalisis praktek ya, analisis hubungan istimewa caranya dengan praktek transfer pricing, kita analisis dari laporan keuangan, kemudian dari SPT tahunan, tentu SPT-nya ini berdasarkan DANI yang kita sudah peroleh dari KPP, kemudian menganalisis transaksi afiliasi ya, lampiran 5, lampiran 6 SPT tahunan PPH Badan, kita analisis berdasarkan lampiran 3A SPT PPH Badan. Kemudian di 2 sesi terakhir ini kita akan praktek membuat kertas kerja analisis. Kertas kerja analisis ini isinya berbagai analisis secara komprehensif PPH Badan, PPN, pasal 21, 22, 23 dan bahkan sampai PBB kalau memang objek perusahaannya itu ada kewajiban pajak bumi dan bangunan, termasuk biaya materai kalau memang ada biaya materai. Nah, kemudian sesi berikutnya ketujuh kita review ya, mereview semua materi, kemudian yang kita praktekkan harapannya nanti pas UAS capaian pembelajaran kita materi ALK ini bisa terselesaikan, teman-teman bisa menganalisis, membuat analisis risiko sehingga nanti bisa menemukan potensi pajak, menemukan penghindaran pajak yang ada di wajib pajak. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jelas? Oke. Baik. Untuk sesi hari ini kita akan mempelajari tentang ALK perpajakan. Ya, jadi ALK perpajakan ini berbeda dengan ALK untuk kepentingan kreditur, kepentingan perbankan maupun kepentingan investor. Yang jelas di sini adalah ya, kita untuk menemukan bahwa laporan keuangan yang dilampirkan di SPT tahunan itu adalah wajar. Ya, wajar. Ya, tentu bagaimana kita dapat itu wajar, tentu nanti kita akan banyak latihan
latihan praktek, dan juga memperkaya terkait dengan perpajakan ini. Kita tahu bahwa Undang-Undang KUP, Undang-Undang KPP, bahwa SPT itu harus dilampirkan dengan gimana? Benar, lengkap, dan jelas. Nah, itu berarti laporan keuangannya ya kita harus mengacu ke situ. Kemudian ada beberapa tahap analisis nanti yang kita akan praktekkan ya, menganalisis ALK ini ya, mulai dari tahap pendahuluan, kemudian analisis dan juga analisis lanjutan. Kemudian yang ketiga, ada beberapa teknik yang nanti kita akan praktekkan, teknik ekualisasi, teknik rekonsiliasi, teknik ya, untuk memastikan bahwa yang kita analisis ini akan menghasilkan ya potensi pajak ya. Baik, untuk sesi awal hari ini kita akan fokus ke pendapatan. Ya, kita bandingkan, nanti kita ekualisasi dengan laporan laba rugi, kemudian SPT tahunan PPh Badan, kemudian juga SPT masa PPN. Oke. Kemudian yang ketiga, kita lakukan analisis juga SPT pendapatan ini berdasarkan SPT tahunan PPh Badan. Kita tahu penghasilan sesuai Undang-Undang PPh itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Itu adalah menjadi objek PPh Badan. Di satu sisi pendapatan itu kalau di PPN adalah penyerahan ya, yang itu menjadi objek PPN ya, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Kemudian kita juga melakukan analisis pendapatan ini nanti menurut SPT PPN. Jadi kita akan analisis berdasarkan laporan laba rugi menurut SPT tahunan PPh Badan dan juga menurut SPT masa PPN. Wajib pajak atau pengusaha pajak yang sudah melaporkan SPT-nya itu mestinya adalah nanti antara yang dilaporkan di laporan keuangan di PPh Badan dan PPN itu harusnya tidak harus sama, tetapi benar ya, benar antara yang dilaporkan di laporan keuangan laba rugi PPh Badan maupun PPN. Baik, jadi CPM kita hari ini adalah mahasiswa bisa memahami, menyiapkan rekonsiliasi, membuat ekualisasi ya antara laporan keuangan baik di SPT PPh Badan maupun PPN. Baik, dalam hal ini teman-teman mahasiswa di D3 Alif program ini kan profil lulusannya itu adalah diharapkan akan menjadi analis potensi pajak. Sehingga salah satu tugas itu adalah nantinya teman-teman bisa melakukan analytical prosedur, membuat analisis vertikal, horizontal, membuat analisis selisih, kemudian menghitung, memperkirakan potensi pajak, dan tentu yang poin penting adalah menemukan red flag untuk dijadikan temuan pajak. Jadi ini adalah tugas analis atau AR nantinya ya, yang ditemukan pada teman-teman setelah selesai pembelajaran di Prodi D3 Pajak Alif program ini. Kemudian teman-teman ya, secara umum keseluruhan temuan ARK itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, karena memang temuan secara akuntansi pembukuannya nggak benar ya, kita sudah latihan kasus bahwa ada pembukuan yang tidak benar. Misalnya apa? Misalnya dia punya utang bank tapi tidak melampirkan laporan auditnya. Dia misalnya punya perputaran piutang yang tinggi, tetapi cash flow-nya atau cash-nya cuma sedikit. Ada kemungkinan kas-nya tidak dilaporkan sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian di balance sheet jelas-jelas dia harusnya melaporkan utang pajak atau piutang pajak, tapi tidak dilaporkan. Ini adalah contoh ada indikasi pembukuan yang tidak benar, tidak sesuai dengan Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang APP yang sekarang. Apa modusnya? Modusnya ini. Jadi dari segala macam praktek laporan keuangan baik skala kecil, besar, menengah, dia adalah melakukan dua hal ini. Memperbesar biaya, ya biayanya dinaikin di COGS-nya maupun di operating expense-nya, maupun mengecilkan penghasilan unreported income. Jadi penghasilannya tidak dilaporkan sesuai dengan sebenarnya. Kasus yang sudah kita pelajari PTM-PJM itu adalah dengan cara memperkecil penghasilan. Ya, penghasilannya hanya dilaporin sekitar 2M, padahal di situ biayanya diperbesar. Ya, antara biaya pemasaran naik 2 kali lipat sampai ya dibanding tahun sebelumnya, tetapi penghasilannya tidak
mengalami kenaikan. Ini adalah contoh. Kemudian WP itu tidak paham akuntansi. Contohnya, laporan keuangan hanya di submit ke KPP hanya 2 lembar. Padahal kalau dia paham akuntansi, dia harusnya melaporkan laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan apalagi? Ada 5 minimal kan, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan ya, catatan. Nah ini WP tadi itu hanya melaporkan 2. Ini membuktikan wajib pajak itu tidak paham, ya. Oke, yang kedua adalah temuan pajak. Jadi kadang pembukanya sudah benar, tetapi pajaknya dia secara pajak tidak komplek, tidak mengikuti aturan pajak. Buktinya apa? Banyak WP yang tidak membayar pajak dengan benar. Di kasus tadi, itu misalnya kita temukan ada biaya pemasaran. Bisa kita cross-check, pasal 21-nya, pasal 23-nya, apakah sudah dipotong, dipungut, dipotong dan juga sudah di-store. Nah, kemudian WP memang kurang paham, ya, karena memang kadang WP kan bisnis saja gitu ya, masalah urusan pajak ini tidak menjadi concern. Ya. Kemudian mungkin yang levelnya menengah atau tinggi mencoba melakukan perbedaan interpretasi. WP melakukan pendekatan tax planning dengan memanfaatkan PSAK sehingga nanti memperkecil penghasilan. Baik. Nah, secara umum itu ada beberapa temuan ini yang dikumpulkan dari berbagai kasus, mulai dari pemeriksaan, keberatan, banding, bahkan sampai ke pengadilan pajak maupun peninjauan kembali di putusan Mahkamah Agung. Jadi temuannya adalah ada beberapa hal dan ini temuan berulang, ya, mulai dari masalah pengakuan biaya fiskal, non fiskal, deductible, non deductible, kemudian penghasilan biaya fiskal, non fiskal dan juga turunannya, joint cost. Nanti kita akan temukan WP konstruksi atau WP yang melakukan pengusaha final, tapi dia juga mengurangkan biaya. Jadi pada hari ini, jadi mudah-mudahan bermanfaat dan juga apa yang kita pelajari tadi nanti bisa kita terapkan dalam mendukung tugas-tugas teman-teman semuanya sebagai entah apapun ditugaskan, sebagai analis, sebagai AR, sebagai pemeriksa, sebagai penolak keberatan nantinya gitu ya, karena kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi PK kan, masih harusnya paling top jadi pemeriksa dulu gitu ya, setelah itu jadi PK, setelah itu baru jadi kasih gitu, itu top lah, artinya manage timnya dapat, karena harus kita itu kan bagus tapi kalau udah bisa manage tim ya, kalau kita bagus tapi diri kita sendiri itu oke, tapi bagus mengajak orang lain bagus, nah itu yang luar biasa gitu ya, mengajak orang lain yang nggak rajin jadi rajin, mengajak orang lain nggak berkontribusi jadi mau berkontribusi, nah itu kan yang dicari lah oleh negara kita tercinta. Oke, sekian, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.